Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Resmi dokumen dan file Hasto yang dititipi kepada Ibu Koni ya sudah dikembalikan ya. Yang menerima di situ adalah Wasekjen DPP PDIP. Wah, ada apa begitu ya? Jokowi jangan kabur. Kenapa kok jangan kabur, Bang? Nampaknya file-file yang dokumen-dokumen dari Rusia kabarnya sudah serah terima begitu, sudah dikembalikan kepada Wasekjen DPP PDIP. Ada apa di balik ini semua? Jadi begini, saya terangkan, notaris pertama ini tentang 32 dokumen, dicap oleh notaris. Notaris kedua adalah ini notaris Rusia ya, Mas? Rusia dong, maksudnya Rusia. Nanti diterangkan aja ada. Nah, yang ini dokumen tambahan. Jadi total dokumen pada saya itu 37. Yang paling mengerikan untuk saya nomor 16. Kali itu hubungan dengan Kapolri. Dan nomor 7. Bagaimana PDIP mau dibubarkan, dihancurkan. Nah, itu aja. Kalau saya merasa tertiba, saya deg-degan dengan dua dokumen itu. Yang lain kan tentang korupsi, apa itu. Nah, ini ya, ada tanda tangan notaris juga. Nah, kemudian selain dokumen itu saya dititipkan video. Dan ini video ini saya harus serahkan juga kepada Mas Adi. Kalau soal nanya bentuknya apa? Bentuknya ini. Basis. Tidak ada saya copy ini semua. Saya ada perjanjian dengan Mas Hasto, tidak boleh saya edarkan dan lain-lain, apalagi mengcopy. Nah, kalau ditanya kenapa saya serahkan sekarang ke Pak Adi, Pak Adi saya sejak Mas Hasto di dalam saya nggak bisa kontak. Bagaimana saya punya akses? Kedua, Ibu bilang sama saya untuk tidak boleh bicara sama sekali. Jadi untuk apa saya pengen dokumen? Yang ketiga ini yang paling penting. Mas Adi, ini kontrak dari kampus saya, St. Petersburg University, kan? Tanggal 10 Maret. Saya itu diangkat menjadi highly qualified specialist. Kalau saya itu Perdana Menteri. Yang dapat gelar seperti ini saya Perdana Menteri. Nah, ini ditandatangani oleh saya, ya, dan kontrak saya di Rusia sampai 26 Februari 2028. Ini kampus apa Mbak namanya Pak? St. Petersburg State University. Ini langsung di bawah Kremlin. Ini capnya, ini penantangannya. Jadi saya memang akhirnya harus menetap di Rusia dan mungkin menjadi warga negara daripada sini lihat. Begitu Mas Adi. Jadi tolong sampaikan kepada Sekjen, saya terima kasih dipercaya, tetapi saya sudah harus menyerahkan kepada, kan kita waktu diserahkan saya ada di sini. Mbak, sehat sukses. Terima kasih. Nampaknya tanda-tandanya Hasto ini rupanya mau bebas. Tanda-tandanya begitu kan ya. Inilah salah satu video yang kemudian memperlihatkan begitu Ibu Koni mengembalikan ya file-file dan dokumen-dokumen penting kepada Wasekjen DPP PDIP. Wah, ada hal yang paling menarik. Dari 33 kalau nggak salah begitu kan ya, dokumen-dokumen penting ada yang paling penting. Kabarnya nomor 14 ya, yang paling penting nomor 14 apa nomor 16 begitu kan. Itu sangat-sangatlah penting. Makanya jangan kabur seorang Jokowi. Kenapa Bang kok jangan kabur? Ya kita lihat saja. Ini sudah mulai ada tanda-tanda diperlihatkan dokumen-dokumen penting bos ya. Jadi artinya apa? Artinya ini bukan ecek-ecek ya. Jadi kita tunggu saja. Ini akan semakin menarik begitu kalau Hasto sudah ditahan ya. Terus kemudian sudah jadi tersangka. Ini semakin menarik. Ada yang paling menarik ketika menunjukkan file. Ini ada file. Tidak ditambahi, tidak dikurangi. Pas seperti itu, ini filenya. Saya penasaran begitu kan ya. Saya penasaran isinya apa di situ begitu. ini nampaknya ada nuansa-nuansa yang kemudian kita lihat begitu kan. Nampaknya tanda-tanda seorang Hasto mungkin bisa saja bebas. mungkin begitu kan ya. Tapi dengan adanya seperti ini menarik begitu kan ya. Video-video serah terima resmi ini ya, dokumen ini begitu, ini menarik begitu, menandakan ada sesuatu hal yang kemudian kita lihat dipertontonkan kepada publik, tidak hanya omon-omon. Memang benar adanya. Dokumen-dokumen itu memang benar adanya. Ini sudah serah terima kok begitu dari Ibu Koni memberikan
sudah menyerahkan kepada Wasekjen DPP PDIP begitu. Ini artinya ini menarik begitu untuk kita kaji bersama, dan saya mungkin akan mungkin 2 hari lagi 3 hari akan keluar kepada publik begitu. Isinya seperti apa saya nggak tahu, tapi yang jelas serah terima itu sangat-sangatlah penting sekali begitu kan ya. Jadi saya kira ya masyarakat kita tunggu saja bagaimana ini gerak-geriknya ini bagaimana. Kalau menurut kalian semua, apakah Hasto ini akan bebas? Apakah tetap di penjara? Kita tunggu saja. Saya yakin Hasto ini tidak akan lama lagi begitu kan ya, akan bebas. Ya Jokowi Prabowo sudah bertemu dengan Megawati, gampang ya. Coba kita baca ya komentar-komentar dari netizen, banyak sekali pro dan kontra begitu. Salah satunya nih, resmi dokumen dan file Hasto dititipkan ke Ibu Koni telah dikembalikan. Video serah terima resmi dokumen Rusia titipan Sekjen PDIP kepada Wasekjen DPP PDIP ya. Kalau nggak dibongkar dokumennya, apa itu isinya? Apa gunanya? Hanya untuk buat sensasi untuk apa? Kalau berani seperti Rismon Sianiper, Roy Suryo, begitu Dr. Tifa dan kawan-kawan, itu baru hebat. Langsung mendatangi orang-orangnya. Kita tunggu saja. Ya, kabarnya ini dokumen-dokumen sangat penting begitu kan. Ada sekitar 33 dokumen yang sangat penting. Yang paling penting di situ kabarnya nomor 14 atau nomor 16. Tapi ini hal yang kemudian menjadi awal bagaimana untuk membongkar habis-habisan ketika Hasto seolah-olah ada diskriminasi begitu, ada pesanan politis begitu kan. Ya sehingga bisa-bisa dokumen-dokumen ini semakin ditunjukkan kepada publik, ini akan semakin seru nih. Makanya Mulyono jangan kabur dulu begitu. Jangan kabur dulu begitu ya. Jadi seorang Jokowi begitu ditimpa 2 arah begitu kan ya. Satu soal dugaan ijazah palsu, dan sekarang dokumen-dokumen sangat penting itu yang dititipkan Hasto sekarang diserahkan kembali ke DPP Wasekjen DPP PDIP. Ini ada apa? Ini menandakan ada sesuatu hal yang genting, bos. Ini hanya yang genting begitu kan ya. Ya kita tunjukkan, kita tunggu begitu kan ya. Bahkan ya semoga bukan ya skrip monolog dengan disclaimer tidak ada bukti di awal seperti video kemarin. Kita tunjukkan aja begitu kepada publik. Jadi saya kira ini dokumen-dokumen ini sangat penting sekali. Saya kira begini. Dokumen ini tidak mungkin tidak penting kalau begitu kan ya disimpan sampai ke Rusia. Disimpan dengan orang-orang kepercayaan Hasto. Tidak mungkin begitu. Ini bersifat penting. Bersifat penting. Ada saya menduga bahwa ada kaitannya dengan Mulyono. Ada kaitannya dengan hal-hal yang kemudian lawan politiknya. Saya yakin itu. Saya yakin masalah dokumen ini tidak berkaitan dengan masalah soal bangsa dan negara, tapi ada hal lawan-lawan politik yang kemudian disimpan di situ. Ada yang disembunyikan. Ini kalau dipublish kepada publik, saya yakin dan saya yakinnya begitu kan ya. Ya Hasto ini akan semakin bernyanyi. Ini bagus, langkah awal ya bagaimana Hasto bisa bebas. Kan itu logikanya. Makanya pertemuan seorang Prabowo dengan Ibu Megawati sudah klop dirangkul di situ begitu kan ya. Jokowi panik, bro. Lawan-lawan di media sosial begitu kan ya. Lawan politiknya begitu kan ya. Maka lawan politiknya dari PDIP ini mereka mulai agak panik ya. Sudah mulai mengkritik kepada Prabowo begitu kan. Tapi langkah yang kemudian dilakukan Ibu Koni ini sangat tepat sekali begitu kan. Pertanyaannya sekarang kenapa menunggu Hasto menjadi tersangka? Iya, karena kita lihat saja begitu kan ya. Kita lihat saja. Ada yang mengatakan PDIP ini 11-12 dengan Jokowi begitu kan. Ya Jokowi keluar ijazah ada ya, bla 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 dan semacamnya. Hasto PDIP Bin Koni keluar akan ungkap borok Jokowi ya, dan bukti-bukti yang kuat. Ya silakan, ini kan politik itu kan harus sedemikian rupa, harus lihat situasi dan kondisi begitu kan, bukan langsung ngegas di situ begitu kan. Jadi saya kira apa yang kemudian kita lihat hari ini bahwa dokumen-dokumen itu nampaknya ini sangat penting sekali kalau sudah dikembalikan begitu kan ya. Ya saya kira dokumen itu tidak disimpan ya, dokumen itu disimpan karena bersifat penting. Ya saya kira ya, akan tunjukkanlah kepada publik biar semuanya akan tahu apa isinya. Apalagi ya pertemuan Ibu Megawati dan Prabowo ini menandakan ada apa. Kalau kita melihat dengan apa yang disampaikan
bocor halus itu ngeri-ngeri sedap pada akhirnya, bos. Ngeri-ngeri sedap. Jadi saya kira ini sangat penting sekali dokumen-dokumen ini begitu kan ya, untuk diungkapkan kepada publik ya. Ibu Koni sudah memberikan dokumen-dokumen itu begitu. Serah terima resmi dokumen Rusia ya, titipan Sekjen PDP kepada Waksekjen DPP PDEP ya. Apa tuh isinya? Ini banyak yang kemudian komentar-komentar netizen begitu kan ya. Ada yang mengatakan, wah jangan sampai drama-drama ini muncul lagi. Drama sana sini, buat apa menyimpan file kalau tidak bisa menyelamatkan Hasto? Ini komentar-komentar dari netizen. Nggak yakin bakal dibuka PDP. Bisa jadi bahan bargain politik ya. Semoga warga negara kalau ada kejadian tolonglah dibuka supaya berbuat salah dan dihukum. Ini komentar dari netizen ya. Ini banyak sekali komentar-komentarnya begitu kan ya, tidak bisa dibaca satu persatu. Ada yang mengatakan ya hanya sensasi doang ya. Ini hanya gertakan saja. Kenapa ya? File-file itu begitu, dokumen-dokumen penting itu tidak disampaikan kepada publik sebelum Hasto menjadi tersangka atau ditahan. Ya tunggulah, ini kan semakin menarik begitu kan ya, semakin menarik sensasi itu ya. Semoga nanti begitu kan ya, tahulah begitu siapa di balik ini semua. Ya saya yakin Mulyono ketar-ketir ini ya. Ini kan menyangkut pasti masalah soal Jokowi begitu kan ya. Tidak mungkin Hasto itu menyimpan dokumen-dokumen penting dan video-video penting di situ begitu kalau tidak menyangkut masalah soal lawan politiknya begitu. Tidak mungkin rahasia dari partai A, B dan C begitu. Pasti rahasianya Jokowi. Artinya apa? Rahasia Jokowi akan dibongkar. Ngeri, Mas. Tapi apa rahasianya begitu? Ini kan akan menjadi konsekuensi kepada partai politiknya sendiri begitu. Karena apa? Karena PDIP mengusung Jokowi pada waktu itu begitu kan. Artinya kalau dibongkar terus-menerus ini akan menjadi dampak kepada PDIP. Tapi kan ini partai. Artinya apa? Partai itu tidak mesti disalahkan karena ini adalah mesin politiknya begitu, ya. Kalau ada orang yang korupsi masa menyalahkan partai? Tidak, menyalahkan apa? Menyalahkan para perilakunya itu begitu. Perilakunya itu, moralitasnya begitu kan, moralnya begitu kan. Jadi saya kira ini sangat penting sekali bahwa Ibu Koni sudah berbicara banyak begitu kan ya soal dokumen-dokumen itu begitu. Semoga saja satu saja dibongkar ya. Tapi kalau ini tidak dibongkar ya percuma begitu menyimpan hal-hal kayak begituan. Buat apa menyimpan dokumen-dokumen penting dan file-file penting kalau tidak disampaikan kepada publik? Ada apa? Karena ini bukan dokumen-dokumen berharga seperti surat rumah, surat hotel, ya, surat-surat tanah dan sebagainya begitu. Ngapain mau disimpan kalau tidak disampaikan kepada publik pada akhirnya? Ini kan yang kita lihat. Jadi apakah menunggu Hasto keluar? Tapi kita tunggu saja ya. Tapi tanda-tandanya Hasto ini sudah tidak akan lama lagi sudah keluar mereka. Ya gantian, jangan-jangan si Mulyono nanti ya ditahan. Kita tunggu saja nasibnya bagaimana ya. Tapi yang jelas soal-soal kayak beginian sudah lagu lama ya, sudah lagu lama begitu kan. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hot dari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di-subscribe.